dan masuk dalam kediamannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosanya dan memperkenankan dia berkumpul dalam himpunan orang kudusnya di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita semua yang berkumpul di sini, semoga Tuhan memberi kita kekuatan dalam menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin. Dan semoga kita semakin menyatu dengan Dia sampai saat Dia juga memanggil kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, terimalah doa-doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dedaunan kering kan berguguran, agar tunas yang baru dapat berkembang. Kegelapan malam pun pasti datang, biar pagi benderang.
dosa seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa, ya Maha Rahim, kami persembahkan roti dan anggur ini sebagai tanda persembahan seluruh kehidupan kami, khususnya kehidupan saudara kami, Remigius dan Yoga, yang telah Dikau anugerahkan kepadanya dan Dikau pelihara dalam menjalaninya. Kiranya Dikau mengubah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah putramu, dan saudara kami Dikau bukakan pintu surga untuk mengikuti dan mengalami perjamuan surgawi di dalam kerajaan-Mu, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa yang kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaraan Kristus itu, para malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini,
Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Likuada, Uskup Agung Kojitor Fransiskus Nipa, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Remigius Tandioga, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya dari tongkonan ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kini tiba saatnya kita menerima komuni kudus tubuh Kristus. Maka bagi saudara-saudari
yang beriman Katolik telah menerima komuni pertama dan tidak memiliki halangan untuk menerimanya, nanti menerimanya dari imam pelayan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, Dikaulah yang
empunya kehidupan ini. Dikaulah yang memberikan kehidupan ini kepada kami, dan Dikau pula memelihara kami, dan kepadamu kami kembalikan kehidupan ini. Saudara kami Remigius Tandioga telah Dikau beri kehidupan di dunia ini, dan Dikau dampingi, Dikau tuntun, Dikau pelihara dalam menjalani kehidupannya. Dan sekarang ia mengembalikan kehidupan itu kepadamu, Sang Pemilik kehidupan, sambil memohon kiranya Dikau memberikan kehidupan sejati, kehidupan abadi di dalam kerajaan-Mu. Berikanlah stensilan nomor 4. Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Beri pengampunan segala dosanya, karena Maha Murah hati-Mu Allah. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Iya, susimoto tu lingkana sia lambe na tu diona kape malaran tu dipugau lante mabungi to temo. Nalujo may kami mintu pengurus tasi bebo si sola mintu umat di kuwa kursumanga lako Bapak Pastor Paroki si sola
Bapak Pastor Stanis tu pimpin ite perayaan misa. Kuro semangat tu di sorong laku tomak parentah. Padolo jome laku bokada, menyebendan na nagawnya pastor di sonda morga itu lurah. Bisa na ibu ya na bapak o mate benda. Pago ya te konsep na nabenda. Sabai ibu lurah more-more ada na tang silambi-lambi mo maklulian. Yo, selamat ngobongi laku kita salanasang. Tabe laku bapak pikir bapak-bapak pastor. Pira-pira rampo Bapak Pastor Valens, Pastor Korne, Pastor Stanis, Pastor John, lako Bapak Ibu Pendeta, kedini mendioren si sola kita tongkon lan tema bong itu temo, tabe lako kayu kalan donate tondok lambak layu nate pengleon, toruan to parenge, pekamberan, pekandoran, lako tomak parentah randuk damai madona se lako se tamate tondok maka limana kumisiman lako kita mentuk masalah nasang lah bila-bila ko keluarga tu nabe batang lembang inde kamasusan tonton ki mangusorong makpo langan nolona pong madua mempalak to kumua lante mabung ito temo tonton kina rinding palak buang tu menggara ganta tuan kina kulang butaruno kita mentuk masalah nasang lah bipa keluarga tu nabe batang lembang inde kamasusan tonton kami napasake pong matua tuan kami natulak buang tu menggara ganta nalate mabung itu temo tarap pong masalah nasang ungpa bisa pasambayangan unuin pangando labi-labi pa tarampo si pakatanator mentu keluarga tuna rampo ite kamasusan jumay tama parenta siya jumay PKK ikua turo kani masusa yate susah rampo ikomi masalah nasang ko tangla mendari peteme lalu rokok sangadina la sulit mesai lako kadan aku madua atau kumua ya te parampo lako kalemi damalan te keluarga tak panggilan anak masalah nasang apa kasusimo ya mana tu bisa tak pegau masa bayang mengandolang angalon aku madu apalan kelino tontong lama sakit mairi lakbi la tontong si bakaborok si kamari masalah nasang. Nah, si taruna yung itong parenta bukannya laku basari pira-pira tena anak buka ada tong parenta mapipisan na toko mo ya temay kegiatan lalu tondok tontong bangkilan pabisa painan tontong bangkilan uyun kabisaran masalah nasang ta tontong sifat kada melong tapo syarat meloi tapo gaukan meloi temay apa dari lalu tondok laku kita mentupat tondokan tak adalah kui kumua urusan na tomak parentah urusan na keluarga urusan ta masalah nasang lajo na temay karapasan lajo na temay keamanan ketontong lata jaga masalah nasang tatontong bang rapat ta pogaukan melo te mentu na apa si tetena temay penggaura lalu tondok ta baik ia moto tu bisa kiparampo lapo kita salah nasang kita lepa kurai semangat lagu kita mentuk masalah nasang tontong si kamali umpamisa painan lantai katongkonan mabung itu temo pada mata kurai semangat menteka kilako orang si taruna yamato sang buku dua buku kada mamali nato marapu lako kita solanasang sia mungkin den sidi cerita matumpai penyebab nate tumatuang ta silutan na mama dulu meja na urungan ni rampo totemo na totemo lah na parampo wakil keluarga lako silu ki bapak na pekis na parampo ite yan nate. Baik, terima kasih Bapak pengantar Pak Odi. Na suang Pastor Stanis do te podium. Usanga benda mo pa tontong bang kondi. Naruadu ka kapang stunting te. Baik, bunga kadangku lamay katabi Pak
siala mesimam Pak lako kita mintuk solanasam lako olomala abita sulengka rarata lako tosi saladan surat madatunna tosi taranak aluk melolangi Pastor Fikep Toraja Pastor Barto Perarak Pastor Paroki Kristus Imam Agung Sangala Pastor John Gracia Pastor Palen Pastor Stanis mungkin ada Ibu Pastor Cornelius dan Cornelius Tandiayu ya, dan Bapak Ibu Pendeta yang mungkin hadir di tengah-tengah kita. Pada lako tosi taranak ada siaka besan lantai tondok to parenge tungka sanganna peka indoran peka amberan siman lako to dipilih langsa to ditonok buah kayu lamai te tondok Bapak anggota dewan Ibu Lurah tomak parentah tu mendiren lantai bongi totemo tabe lako salurara salubuku tu rampo umpapayan kama maliran rosso ina lako tobalu sia pia biung na lako tomak rapuh na lako kita mintuk solanasang tu mendioren lante kape malaran langampuang matua si tetena tena tambai kaborok mupuang matua te siulu ki batu anak mi batu ampomi selama sita mumali sidupa liu kaboro muyantalan kamasusan. Puji Tuhan kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa sejak meninggalnya almarhum Bapak Fani atau Insinyur Remigius Tandioga, Magister Engineering Science dari Makassar hingga saat ini boleh berjalan dengan baik. Saya mau sampaikan bahwa nama lengkap beliau itu almarhum Remigius Tandioga, Magister Engineering Science. Di kampusnya itu dipanggil Bapak Remi. Saya ingat Pak Megi ini pintar main remi atau main joker waktu kami sama-sama. Dan dalam keluarga kita kenal dipanggil Bapak Fani. Pekerjaan beliau itu dosen tetap di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Beliau meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak, yakni Fani, Ona, dan Renly atau Tato. Dan ini sudah juga diupacarakan oleh pihak kampus. Selanjutnya kronologis kematian beliau sesuai dengan informasi yang sempat kami himpun atau dapatkan dari pihak kampus dan kepolisian, bahwa sekitar jam 7 berangkat bersama anaknya pada hari Kamis 31 Mei 2024 ke kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang. Beliau bekerja dan memberikan layanan bimbingan asistensi laboratorium mulai jam 10. Itu ada mahasiswa yang datang, jam 10.30 juga ada yang datang, dan yang datang 1 orang mahasiswa jam 11 itu sudah beliau tidak layani. Rupanya mahasiswa yang menghadap ini meminta pelayanan, tetapi kamar almarhum sudah terkunci, dan dari dalam itu terdengar suara nanti pi, artinya nanti selanjutnya saya akan layani. Pada jam itu beliau tertidur
rupanya. Dan nanti pada pukul 16 mahasiswa yang dijanji untuk melayani itu datang mengetuk pintu, tapi sudah tidak ada suara atau tidak ada lagi respon dari kamar atau kantor itu. Akhirnya mahasiswa yang bersangkutan mencoba mengintip dari tirai jendela dan melihat almarhum atau Bapak Remigius ini lelap tertidur pulas. Jadi akhirnya mahasiswa yang bersangkutan pulang, tidak mau mengganggu istirahatnya. Dan pada sekitar jam 12 itu pula teman-teman dosen dari beliau ini sudah juga pulang karena ada acara rencana pranikah dari anak dari Direktur Politeknik. Jadi beliau tinggal sendiri di dalam kamar atau kantornya itu, yang sesungguhnya ada 3 orang, satu dari temannya dari jurusan mesin, satu juga dari keluarga juga, yaitu Pak Andreas Pangkung. Itu temannya, tapi Pak Andreas lagi dirawat di Jakarta juga, jantung. Selanjutnya kabar kematian beliau itu saya dengar sekitar jam 7.30. Saya sementara menuju kampus Atmajaya dan saya mendapat berita dari Ibu Marta, atau itu juga keluarga Mama Heri, karena ada beberapa keluarga kita yang mengajar di situ, yaitu Ibu Marta, kemudian Pak Herman Arwan dari sipil, dan juga Pak Christian Lumembang, ya, ipar beliau, dan Pak Andreas Pangkung. Itu orang-orang yang saya kenal. Saya ditelepon bahwa apakah Bapak Pekis sudah mendengar berita bahwa Bapak Fani meninggal. Aduh, saya belum dengar ini. Saya sama sekali tidak ada berita. Tolong Ibu Marta, ya, saya panggil Tante cek baik-baik. Jangan sampai hoax, artinya tidak benar. Akhirnya dicek dalam kira-kira 3 menit. Ibu Marta mengabarkan sama saya bahwa benar kejadiannya, Bapak Fani meninggal dunia. Saya langsung menelpon Mama Pekis supaya ke kampus dan mengabarkannya kepada Mama Fani. Tapi rupanya setelah dikabari Mama Fani juga sudah tahu berita itu. Akhirnya mereka atau Ibu Marta, Mama Pekis, serta Mama Fani dan anak-anak bergegas ke ruangan TKP tempat kejadian kematian itu, ya. Polisi dan kerabat, teman-teman, kolega dan mahasiswa sudah ada di situ. Saya datang, Mama Fani panggil saya, tolong Bapak Pekis ke kampus karena sudah ada polisi, mau bagaimana cara mengevakuasinya. Saya mencoba konsultasi dengan teman-teman dosen di Fakultas Hukum, salah satunya itu Pak Andreas Lume dan Pak Anton Sudirman, karena mereka adalah bidangnya tentang kejadian-kejadian seperti ini, dan beliau menyarankan bahwa pertama polisi harus menanganinya. Saya bilang sudah ada Pak Polisi. Kedua, kalau diminta supaya dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa supaya ada kejelasan kapan, apa penyebab kematiannya, dan yang penting dari itu adalah surat keterangan kematian. Itu sangat penting sehingga juga bisa dimandikan dengan baik di rumah sakit. Itu menjadi pembelajaran buat saya, karena kalau dari keterangan kampus atau lurah, kejadian begini biasanya rumit. Jadi
Atas dasar itu saya ke kampus dan polisi menyatakan, ini bagaimana Pak? Saya bilang, Bapak segera bawa ke rumah sakit, apakah bisa di Hasanuddin atau di mana? Polisinya bilang harus ke rumah sakit Bayangkara. Saya bilang tolong juga atas keinginan atau seizin dari pimpinannya. Kemudian polisi berembuk, kita semua akhirnya pada jam 12 kita tiba di rumah sakit Bayangkara. Namun itu hari ada sholat Jumat, jadi ya saya juga kasihan jenazah almarhum ini dititip di peti es ya. Saya bilang, bisakah diformalin dulu baru disimpan? Polisinya mengatakan tidak bisa karena kita tidak bisa bertindak kalau belum ada surat keterangan untuk mengambil tindakan dari kepolisian Tamalan Raya. Kami menghubungi kepolisian Tamalan Raya, juga lama datang, tapi melalui keluarga yaitu Bapak Christian Bandera, itu saya bilang mohon bantuan hubungi Polsek Tamalan Raya supaya cepat mengeluarkan surat itu karena jenazah di sini sudah kaku sekali. Pak Kris dari Polda turun ke Tamalan Raya, tapi saya dapat informasi bahwa suratnya sudah tiba. Akhirnya saya hubungi Pak Kris bahwa Pak Kris tidak usah ke Polsek, suratnya sudah datang. Saat itulah dilakukan atas persetujuan anak yang mendatangi surat itu, kalau saya tidak salah Fani ya, yang tanda tangan siapa, bahwa jangan diotopsi, di visum luar saja, dan itu juga atas saran beberapa keluarga dokter termasuk dokter Adri. Jadi itu sarannya karena tidak ada tanda-tanda kekerasan atau apa yang terjadi. Nah, seperti yang dikatakan Pastor Stanis tadi, andaikan dia pada waktu menghadapi kematiannya dia jatuh, patah, atau kepala pecah, itu banyak terjemahan. Tetapi ya, itulah jalan Tuhan. Bapak Pani ini teman-temannya itu bukan banyak muslim. Dia bilang, inilah kalau kami ini meninggal di tempat tugasnya dengan baik dan tenang, dan itu mereka sebut mati syahid. Ya. Jadi posisi Bapak Fani meninggal itu mungkin kita sudah lihat di beberapa foto. Pada saat itu saya langsung juga kontak jam 8 kalau saya tidak salah, kontak Bapak Iren bahwa apakah Bapak Iren ada mendengar berita apa? Pak Iren, saya bilang ada Bapak Fani ini meninggal di kampus. Beliau saya dengar dari telepon ya sangat sedih. Akhirnya anak Iren yang mengambil alih. Rupanya Bapak Iren juga ada gangguan kesehatan. Saya kabari lewat Iren. Dan itulah kronologis kematian. Dan sampai tadi sebenarnya saya harus pulang. Tetapi besok kami ada acara retret dalam rangka Dies. Tapi kelihatannya saya, kalau saya pulang capek juga ini. Minta izin ke yayasan, langsung Ibu Ketua Yayasan, Pak Wil, jangan pulang, nanti sakit lagi. Kamu sudah terlalu capek ini. Nanti kau mati seperti itu. Saya bilang, ya kalau bisa memilih, saya kira lebih baik kita mati seperti itu. Ya. Saya sering guyon di kampus. Secara hitung-hitung atau kita kenal dan statistik, 85% karyawan dan dosen Atmajaya itu meninggal tiba-tiba.
Jadi peluang kita meninggal seperti ini cukup besar. Biaya kurang, ya, dan seterusnya. Ya, dalam 1 bulan ada 2 karyawan, ya maaf saya sampaikan saja. 2 karyawan jam 9 saya di Toraja telepon, apakah Satpam CCTV sudah terpasang? Sudah Pak. Nah, Pak saya mau sholat Jumat nanti, sebab bapaknya silahkan. Mau sholat Jumat jam 12 dia duduk, rupanya istrinya temukan dia korban motor mati. Teman-teman kabari saya, jangan main-main, saya baru bicara tadi ini. Ya, itulah kematian. Jadi melalui informasi ini, saya sungguh berharap kepada seluruh keluarga, rumpun keluarga, kerabat, tohandai tolan dari Pak Remigius ini, sungguh-sungguh mengikhlaskan kepergian beliau yang seperti ini terjadi. Kita berdoa semoga hasil visum itu tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan kita, sehingga rumor atau berita-berita lain jangan berkembang tanpa arah. Selanjutnya saya ingin menyampaikan terima kasih banyak atas perkenan kita hadir, dan terlebih atas seluruh persiapan kita di tempat ini sejak mulai mendengarkan berita ini sampai malam ini. Terima kasih banyak kepada Pastor John Grazia dan Pastor Stanis yang telah mempersembahkan misa untuk keselamatan jiwa dan tubuh dari almarhum Bapak Fani ini. Juga kepada Dewan Stasi, pengantar umat Stasi Santo Fransiskus Bebo, KOR, PKK yang telah memfasilitasi dan hadir dari seluruh rangkaian acara hari ini hingga boleh berjalan dengan hikmat dan tertib serta lancar. Terima kasih pula kami sampaikan kepada berbagai pihak, Tomak Parenta, PKK, Indo Ambe, Tomangura, Lante Tondok, Tutontong, Umpayan, Kasih Turusan, Umpanata Ite, Sarak, Randuk, Tipamulana, Dirangi, Tekareba, nah saya lako bongi totemo. Informasi juga yang kita bisa contoh bahwa Pak Remigius ini salah satu aset yang luar biasa. Beliau itu sangat cerdas dan profesional dalam menekuni tugasnya. Beliau mengajar terus, tidak mengejar jabatan, ya. Dia mengajar. Malah itu teman-temannya bilang, Pak Megi sebenarnya tidak di ruangan ini, di ruangan sebelah. Tapi kami keberatan kalau ditaruh di dekat ruang kelas, karena takut itu teman-temannya kalau salah mengajar, Pak Megi langsung panggil, apa itu ku ajar itu? Iya, jadi keberatan akhirnya dipindah ke lab seperti itu. Ya, memang ini kalau ada yang kurang beres itu langsung dia koreksi, ya. Dia tidak membiarkan kesalahan itu terjadi. Nah, inilah, dan banyak anak-anak dosen, termasuk juga anak saya, anak keluarga dibimbing untuk pelajaran tertentu matematika fisika untuk menghadapi ujian-ujian atau masuk perguruan tinggi. Dan juga saya termasuk muridnya, diajar matematika, ya karena itu juga mungkin itulah yang membuat saya bisa berkuliah di UMPTN di negeri, ya. Selanjutnya atas nama Mama Fani, ketiga anak dan seluruh saudara rumpun keluarga, mohon maaf atas kekurangan, keterbatasan kami sebagai keluarga yang terjadi dalam penerimaan kami. Demikian yang saya bisa sampaikan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin. Dolo jomai ya temai PKK
untuk pelayanan lako kita, bemelo kita maripibang modal sangat tu utama sambayang, nah pimpin ki Bapak Pastor Palen, lako lona Bapak Pastor Palen kisorong itu waktu. Teman-teman suluk masalah nasang, mai kami tarapa sangat tu tetole mas sambayang. Lansangan na ambek na anak na penama sallo, amin. Tantorekan makure semangat mati olo malabi miau puang. Mereka kilang kamadusenan solate suluki tomatuangki. Lana pasakka keluarga tuma masemi mak rupa kande sewai. Dolo lagi pasti tak batang kaleki. Pasakke kama solanasan tulaun tarimai. Mi popin tadi kama totoran baru. Lambatan kaleki. Pasakke dukai tumintu tamatuang kisuluki. Tumangka pasak karangkan ni. Dan nopa angki tontong marudin ni masolanasan. Lalu mintu lalang katuangki. Ia monte tu pangando kita mi mati olo malabimi. Mate telampuang ki po Yesu puang pelabaki. Tutuo sama parenta si sola kamu na penama sallo to temo sia tontong selakona. Amin. Lansangan na ambe na anak na penama sallo. Amin. Iya. Jadi sisi mata tu pasambayan istirahat tu mangkana soyan Bapak. Sorong lako PKK. Itu kegiatan Tota Pugao lante Randu Kunina saya rasa mereka tabe na kede ni tutang melo-melona torro-torro makai nalako kita kuat patorro bang ni syuting itu mulai masuk YouTube. Mangan batang dia. Ngomong ke lah. Iya. Oh. Bahasa saya. Enggak. Ada apa ini sokok. Nah, mengkulang karena bisa mengkulang itu saya tongan dengan langan ya. Kenapa bisa? Kita ada kelebihan. Ya ya. Hebat.
Baik.